Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 7 Desember 2025 dengan judul Tubuh adalah sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 23 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Jangan ingin makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Mari kita ikuti penjelasannya. Laporan terbaru sangat mengerikan, semakin banyak diabetes tipe 2 yang menyerang orang dewasa. Muncul pada anak-anak dan para ahli kesehatan mengkhawatirkan krisis kesehatan yang akan datang. Sejauh ini semua penelitian menunjukkan obesitas sebagai salah satu faktornya. Diabetes yang menyerang orang dewasa telah lama dianggap sebagai penyakit karena usia pada usia parubaya atau usia lanjut. Obesitas di usia lanjut meningkatkan risikonya. Namun, belakangan diabetes dapat menjadi penyakit bagi anak-anak. Berbeda dengan diabetes tipe 1, anak-anak di Amerika menjadi lebih cepat gemuk dari sebelumnya. Sejak awal tahun 1960-an, kesehatan kaum remaja secara umum menurun. Menurut American Academy Pediatrics, anak-anak zaman sekarang lemah. Mereka tidak punya kardiovaskular tonus yang baik. Mereka tidak sehat secara fisik. Ahli fisiologi Kate Otzi memperingatkan bahwa anak-anak yang sering menonton televisi sehingga kurang bergerak hari ini adalah kandidat penghuni klinik program mengurangi berat badan di masa depan. Diabetes bukan satu-satunya masalah. Penyakit jantung dimulai sejak masa kanak-kanak. Menurut laporan National Institute of Health, sebuah pemeriksaan terhadap 360 anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun yang dipilih secara acak mengungkapkan bahwa 98% anak-anak sudah memiliki 3 atau lebih faktor risiko. Kita sekarang memiliki lingkungan yang mendukung obesitas. Ada saat di mana lalu ketika anak-anak berlomba pulang sekolah untuk langsung mengganti pakaian dan pergi keluar serta bermain. Mereka memanjat pohon, mengendarai sepeda, berluncur, dan bermain-main. Anak-anak masa kini menghabiskan 5 hingga 8 jam sehari di internet, menonton televisi, atau bermain video game. Dengan mengiklankan makanan olahan 3 gula, lemak, dan garam, televisi secara signifikan memengaruhi preferensi makanan anak-anak sejak tahun-tahun awal kehidupan mereka. Waktu yang dihabiskan di depan televisi sebagai besar merupakan waktu yang diambil dari aktivitas fisik yang membentuk tubuh dan membakar kalori. Kekhawatiran lainnya adalah meningkatnya minat anak-anak dan remaja terhadap internet.
keseharian yang tidak banyak bergerak, menyebabkan kenaikan berat badan berlebihan yang juga merupakan faktor risiko tinggi kolesterol darah dan penyakit jantung. Dalam 2 pasal pertama Alkitab kita menemukan bahwa Tuhan memberikan Adam dan Hawa tanggung jawab merawat taman mereka tinggal dan memelihara makhluk hidup yang Dia ciptakan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang aktif di luar ruangan. Kebugaran bisa menyenangkan, kata Arnold Schwarzenegger yang menjabat sebagai juru bicara Presiden Bush untuk Dewan Kebugaran Fisik dan Olahraga. Jauhi makanan cepat saji, turun dari sofa, cabut kabel Nintendo, matikan televisi, lalu keluar dan berolahraga. Tubuh adalah sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Ya Tuhan, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sangat sulit diubah. Beri saya kekuatan untuk terus berjalan di luar jalur yang benar. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.